Kamu pernah hubungan badan sebelumnya? Apa? Beberapa bulan lalu, aku pernah melakukannya sekali. Kamu saat ini hamil. Dan isinya bayi kembar 3. Kalian para pekerja pabrik sering lakukan apa saja demi uang. Kamu baru 19 tahun. Gak peduli seberapa miskin kamu harusnya tetap pakai pengaman. Kamu masih sangat muda. Kamu gak tahu gimana dengan pria itu. Cepat! Hari kemerdekaan sebentar lagi. Bagian ini harus segera selesai. Semua waktu istirahat dibatalkan. Kenapa kalian gak pakai seragam? Dasar wanita kampung. Hari ini Pak Yohan mau kesini. Mungkin kita bisa dapat perhatian. Artinya banyak wanita bisa membuat Pak Yohan kagum. Gimana kalau dia suka kita? Pasti dia akan memanjakannya. Kenapa aku harus bekerja kalau begitu? Benar sekali. Itu Pak Yohan. Pak Yohan sudah datang. Itu benar-benar dia. Astaga, dia Pak Yohan teman sekali. Pinggir, pinggir, pinggir. Maaf, aku nggak bermaksud. Pak Yohan, aku pikir kamu gak terlalu benci wanita. Wanita itu tadi menyentuhmu tapi kamu gak terganggu. Pak Yohan, lihat aku. Aku ini masih muda dan cantik. Aku bisa masak dan mencuci. Pinggangku lebar cocok punya anak. Aron. Iya, Pak. Bubar kalian semua. Terus lancang dan kupotong gaji kalian. Keluargamu punya putra selama 17 generasi. Kakek buyut bahkan ingin punya cicit. Kalau begini... Pak Yohan. Impian gadis-gadis ini hancur lagi. Celia, apa kamu bawa makananku? Kalau aku sudah dibayar bulan ini, aku bisa menabung untuk sekolah. Siapa yang tahu? Kamu bahkan gak bisa makan tiap hari. Tapi kamu punya tabungan 20 juta. Gimana kamu bisa tahu? Mana uangku? Kamu mengambilnya? Aku gak menyentuh barangmu sama sekali. Ayahmu sendiri yang mengambilnya. Apa? 7 bambu. Aku menang. Bayar. Ayah, Harusnya kamu kerja keras untuk biayai mahar saudaramu. Kenapa kamu malah kesini? kembalikan uangku. Hah? Celia, beraninya bicara begitu. Ayah sudah membesarkanmu. Kamu gak tahu malu. Kamu itu putriku. Aku kehabisan uang. Saudaramu juga perlu biaya. Apa salahnya pakai uangmu sedikit? Tapi aku kerja setiap hari agar dapat uang untuk sekolah. Kamu sudah dikeluarkan tahun lalu dan kamu masih mau sekolah? Kenapa wanita harus bersekolah? Aku sudah menjodohkanmu ke Pak Zendi ke desa sebelah. Kamu menikah bulan depan. Apa katamu? Kamu mau aku menikah dengan pria tua? Aku gak mau. Ini bukan hakmu melawan. Kamu itu cuma pekerja pabrik. Harusnya bersyukur ada yang mau menikahimu. Kamu itu bukan mahasiswi kuliahan. Benar. Gak berpendidikan dan sangat arogan. Apa maksudmu? Jangan lupa, tahun lalu aku mendapat surat langsung dari Universitas Top. Kalian sendiri yang membuangnya. Apa wanita layak kuliah? Jangan. Aku hancurkan mimpimu hari ini. Ayolah, lanjut. Aku harus dapat uang kurang dari sebulan agar bisa pergi dari sini. Keluarlah, cepat. Pria seperti apa dia sebenarnya? Dia nggak menyukai wanita sama sekali. Dia terlihat kejam. Apa aku juga akan diusir? Lihat Pak Yohan, aku gak mendesakmu cari wanita. Ini permintaan dari kakek buyutmu. Dia bilang, keluargamu punya kualitas sperma rendah. Bahkan kalau menikah, butuh waktu lama kalau punya anak. Kalau kamu gak menikah tahun ini, dia gak akan sempat melihat cucunya punya anak. Aku gak menyukai wanita-wanita itu. Yang terakhir, masuklah. Ini yang terakhir,
Tuan Heru kasih aku perintah, aku harus melakukannya. Dunia ini luas, pasti ada wanita yang kamu suka. Bukannya aku sudah bilang aku nggak suka semuanya? Silakan. Kenalkan dirimu. Siapa namamu? Namaku Celia. Aku kesini mau interview. Wanita ini benar-benar membuat Pak Johan memperhatikannya. Ini kesempatan. Di bawah umur. Aku sudah dewasa, 19 tahun. Aku bisa melakukan apapun. Pak Johan. Kamu tahu apa alasanmu kesini? Aku tahu. Aku pasti bekerja keras. Mengejutkan. Aku nggak terganggu dengannya. Berapa uang yang kamu mau? Apa aku lolos interview? 200.000, apa nggak masalah? Per jam? Iya. Apa aku bisa dapat kontrak panjang? Aku benar-benar butuh uangnya. 200.000 per jam. Dan dia mau menikah denganku. Aku benar-benar salah menilainya. Kenapa panas sekali? Pak, Panas sekali. Yayan, benar-benar meracuniku. Pak, kamu... Gak apa-apa, 200.000 per jam. Aku akan memuaskanmu. Dapat uang banyak semalam. Bukan masalah buatmu. Lepaskan aku! Pak, enggak. Apa yang kamu lakukan? Gak mau. Enggak. Atau kamu mau mengambil untung lebih saat aku mabuk begini? Pak, kamu salah paham. Aku nggak mau melakukan ini. Dasar serakah. Pak, kamu baik-baik saja. Kalau nggak mau keluar saja sana. Aku hidup atau mati, bukan urusanmu. Maaf. Apa dia akan baik-baik saja? Kenapa kamu nggak pergi? Kamu gadis pekerja, punya kehidupan yang agak bebas. Aku yakin kamu nggak tahu siapa ayahnya. Astaga, meski kembar tiga itu langka, aku harap kamu pertimbangkan hal ini dulu. Iya, aku mengerti. Bukannya dia nggak punya pacar? Iya, kehidupannya benar-benar liar. Kenapa dia bisa benar sekali? Di usia 19 tahun dia punya hidup yang berantakan. Dia bisa punya anak kembar tiga. Menjijikan. Kau benar. Siapa yang tahu itu anak siapa? Tuan Heru tenang saja. Johan gak terlalu benci wanita. Kenapa gak siapkan kencan? Celia? Bukannya itu wanita semalam? Celia? Gimana caramu dapat uang 20 juta? Ternyata kerja sampingan begini. Jangan bicara omong kosong. Aku dapat uang ini dengan kerja keras. Kamu itu sedang hamil, tapi masih berani merasa suci. Dasar gak tahu malu. Dia hamil? Iya, Pak Yayan. Celia bermain-main di luar dan sekarang hamil kembar tiga. Ini mempermalukan nama perusahaan. Kamu kesini mau pecat dia, kan? Kembar tiga? Benarkah? Katakan padaku, dari mana asal anak itu? Apa maksudmu? Celia. Bahkan Pak Yayan gak percaya kamu polos. Tunggu saja sampai kamu dipecat. Apa hakmu berbicara? Tapi Celia itu... Pergi. Ayo, urusanku bukan urusanmu. Bantu aku kembalikan ini padanya. Kita sudah impas. Bukannya ini kartu bank Pak Johan? Halo, cepat. Sekarang juga selidiki apa Celia punya pria lain. Baik, Pak. Aku sudah menjodohkanmu dengan Pak Zendi dari desa sebelah. Kamu harus menikah bulan depan. Sayang, jangan takut. Mama pasti bawa kamu pergi dari tempat kotor ini sekarang.
Kamu pikir mau kemana? Kak Johan, kita ini pasangan serasi. Kelihatannya dia benar-benar gak membenci wanita. Iya. Keluar. Aku sudah bilang, dengan sifat dinginnya yang seperti itu, mana mungkin dapat wanita. Yayan itu pasti pembohong. Lain kali, jangan bawa wanita ke sini lagi. Ayah nggak memaksamu. Keluarga King kita selalu kesusahan soal keturunan. Saat kamu lahir waktu itu, ibumu pakai program bayi tabung. Dia sangat menderita. Benar sekali. Kamu perlu waktu sampai 3 tahun untuk bayi tabung. Jangan sepertiku, punya anak seperti ayahmu di umur 40 tahun. Aku tahu kamu masih muda dan susah menerima keadaan kurang subur ini. Selama 17 generasi keluarga kita kesusahan. Pak Yohan, wanita semalam, dia hamil. Apa? Mana mungkin? Mana mungkin? Yayan, apa kamu membodohi kami lagi? Enggak. Kalian semua ini tokoh penting yang mengendalikan kota. Mana mungkin aku berani berbohong? Kasih 50 miliar masih nggak cukup. Sekarang dia mau pakai alasan hamil. Yang kukatakan ini nyata. Lihat, ini laporan kehamilannya. Pak Yohan, menakjubkan sekali. Bisa dapat kembar 3. Kamu bawa keberuntungan hari ini. Apa? 3? Kembar 3? Aku nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Kalau kalian berdua nggak percaya, aku percaya meski sedikit. Apa mungkin leluhur keluarga King kasih kita berkah kali ini? Benar-benar. Kenapa diam saja? Cepat ajak dia ke sini. Benar, saat dia datang, aku akan kasih dia semua tokoku sebagai hadiah. Mulai sekarang, dia itu harta berharga milik keluarga King. 200.000 per jam. Ini 1 miliar. Aku bilang aku bukan wanita sewaan. Aku bilang asistenku kasih 50 miliar lagi. Berhenti kerja begini. Kalau dia benar membawa garis keluarga, aku setuju untuk pertahankan bayinya. Tapi wanita yang bekerja malam begitu nggak layak jadi nona keluarga ini. Dasar bajingan, kamu mencoba kabur dari pernikahanmu? Berani, ha? Aku nggak mau menikah. Aku mau pergi sekolah. Sekolah. Wanita mana yang butuh sekolah? Kalau kamu menikah dengan Pak Zendi, kamu bisa dapat uang 200 juta. Kamu nggak perlu kerja begini lagi. Dasar gak berguna. Harusnya kamu bersyukur ada yang mau denganmu. Beraninya kamu pilih-pilih. Tapi dia itu berumur 70 tahun. Kalian membuatku menderita. Hentikan obrolannya, Ayah. Lihat, dia sudah kemasi barangnya. Kenapa kita nggak ikat saja dia dan kirimkan langsung ke Pak Zendi? Aku nggak mau. Bukan urusanmu. Ayo. Enggak, aku sedang hamil. Apa? Celia, dasar nggak tahu malu. Cuma demi menolak pernikahan, kamu sampai berbohong. Aku benar-benar hamil. Benar. Kembar 3? Dasar bajingan, kamu tidur dengan pria mana? Siapa pria itu? Di mana dia tinggal? Apa yang dia lakukan? Suruh dia serahkan uang 2 juta itu sekarang juga. Tambah 30 juta. Dia masih perawan. Jadi di mata kalian cuma ada uang. Kalau nggak bicara uang padamu, lalu apa lagi? Katakan padaku di mana dia sekarang. Aku perlu uangnya. Bicaralah. Katakan, siapa pria itu? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu? Baiklah, aku akan tanya satu-satu. Aku nggak mau. Lepaskan. Ayo cepat. Lepaskan. Dasar gak berguna. Siapa? Siapa yang tidur dengan benar-benar putriku? memalukan. Maju. Ayah, tolonglah. Sekarang kamu tahu malu? Ada apa? Mereka datang mencari siapa ayahnya. Perlihatkan wajahmu. Perlihatkan wajahmu. Siapa yang tidur dengannya? Ayo. Siapa ayah dari anak yang dikandungnya? Apa dia? Dia? Atau dia? Aku? Aku harap aku bisa jadi ayah anaknya. Tapi dia nggak tidur denganku. Bukan mereka. Ayah, lepaskan aku. Mimpi. Biar aku kasih tahu. Kalau aku nggak dapat 200 juta hari ini, aku nggak akan pergi. Nggak satupun dari mereka kan? Kalau begitu kita lanjut ke pabrik selanjutnya. Sampai kamu bicara sendiri. Ayo. Enggak, lepaskan aku. Enggak. Johan.
Johan, Apa? Apa katamu? ayah anak ini, Johan. Celia, kamu gak punya malu. Beraninya kamu sebut pria terkaya di kota. Kamu hamil karena ulahmu sendiri. Jangan bawa nama perusahaan. Benar. Kalau kamu buat Pak Yohan Benar. marah, pabrik kita bisa ditutup. Benar-benar, lihat seberapa memalukannya dia. Dasar bajingan. Pria terkaya di kota. Pahami kondisimu. Aku ajar kamu sampai mati. Aku bicara sejujurnya. Lihat penampilanmu itu. Pak Yohan menolak banyak wanita. Mana mungkin dia menerimamu? Hari ini, kecuali kamu bawa Pak Yohan ke hadapanku, aku hajar kamu dan anakmu sampai mati. Aku akan menelponnya. Apa aku nggak salah dengar? Dia mau menelpon Pak Aku Yohan. pikir dia terlalu banyak baca novel sampai bermimpi. Mana teleponmu? Serahkan. Johan, kumohon, bantu aku. Bantu anak kita. Aku penasaran berapa lama dia pura-pura. Pak Yohan, Celia menelpon. Pak Yohan, Celia menelpon. Gak tahu malu. Jawab saja. Johan, tolong bantu aku. Ada yang salah dengan suaranya. Apa anak itu sedang diganggu? Kalau kamu berbohong, aku hajar kamu sampai mati. Itu gak seperti berpura-pura. Oh benar, Celia memintaku untuk mengembalikan ini. Dia bilang sudah kembalikan ke pemiliknya dan hubungan kalian sudah selesai. Dia menolak 10 miliar darimu. Dia meminjam 3 juta dan bahkan membuat surat pernyataan. Ini 10 miliar. Aku bilang aku bukan wanita sewaan. Lepaskan. Celia, Celia. Ada apa? Teleponnya mati. Oh. Beraninya kalian menyentuh keluargaku. Aaron, cepat lacak lokasi Celia. Siapkan mobil. Baik, Pak. Ajak kami juga. Aku ingin tahu siapa yang berani mengganggu keluarga kita. Ayo, ayo, ayo. Masuk mobil. Oh, Pak Yohan menutup teleponmu. Dasar pembohong. Karena kamu gak bisa ajak Pak Yohan, jangan salahkan aku bersikap kasar. Gak masalah kamu gak dapat 200 juta. Tapi kamu berani berbohong, lihat aku mengajarmu sampai mati. Pak, kamu salah paham. Aku nggak melakukan ini. Maaf, tunggu aku. Ayo, Ini salahmu karena memaksaku menikah pria berumur 70 tahun. Uang itu nggak harusnya jadi milikmu. diam. Tahan dia. Biar aku saja. Biar aku saja. Ini akibat kamu berbohong. Ini akibat kamu berbohong. Johan, aku pernah menolongmu. Kenapa kamu nggak bisa menolongku kali ini? Celia, tunggu aku. Menggugurkan anak di kandunganmu ini untuk kebaikanmu. Kamu sudah nggak perawan lagi. Kalau aku menjualmu nggak akan ada yang mau. Tahan dia. Jangan sentuh anakku. Kalian akan menyesal. Menyesal? Apa kamu masih menunggu Pak Yohan menyelamatkanmu? Hari ini aku pasti akan menggugurkan bayi di kandunganmu itu. Mimpi seorang tuan putri itu cuma dongeng. Johan, apa kamu akan datang? Berhenti. Hah? Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Dia benar-benar datang. Hei, lihat itu. Siapa kamu? Pak Yohan, kita nggak sedang bersantai. Ini semua, ini salah Celia membuat namamu jelek. Dia bilang dia hamil anakmu. Bukannya itu bercanda. Pak Yohan, tenanglah dulu. Aku pasti akan kasih dia pelajaran. Kamu baik-baik saja? Kamu datang.
Oh, Pak Johan, kan? Kamu yang menghajarnya. Aku... Dia itu putriku. Dia putrimu? Kenapa kamu terlihat seperti bos perdagangan manusia, Aaron? Periksa rekaman CCTV. Cari tahu pelakunya. Baik. Jangan! Jangan biarkan satu orang pun pergi. Memang benar menurutku pabrik ini perlu dirombak total. Hei dia! Aaron kan? Kamu nggak bisa bawa Celia seperti ini. Kamu belum membayarku. Mau uang? Iya. Tampar dia 10 juta kali. Ini 1000 tamparan penuh. Celia itu putriku. Pak Johan datang. Apa semuanya benar? Gak mungkin. Apa yang mau kamu lakukan? Gimana bisa dia sampai begini? Dia berdarah. Cepat bawa ke mobil. Cepat bawa ke dokter. Aku akan menyetir. 999. 1000. Di mana semua orang? Mana Pak Johan? Pak Johan dan yang lainnya mengantar Nona Sheila, jadi mereka pergi dulu. Apa mungkin ini yang disebut overprotective? Pak Johan, Nona Selina cuma trauma sedikit. Janinnya masih dalam keadaan baik. Tapi Bicaralah. Nona Selina terlalu kurus. Kelihatannya dia kurang gizi sejak lama dan juga dia mengandung kembar 3. Dia memerlukan ekstra nutrisi dan perawatan lebih. Kalau enggak, tubuhnya nggak bisa mendukung kehamilannya. Nggak heran, dia terasa lemah saat aku memegangnya. Jangan. Oh, dia sudah sadar. Jangan menakutinya. Anakku, jangan takut. Kita semua di sini keluarga Johan. Ya. Anakku, berapa umurmu? Aku 19 tahun. Oh. Dasar monster. Pak Johan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Gak perlu berterima kasih. Kamu mengandung anak Johan, tapi dia malah membiarkanmu diganggu seperti ini. Ini semua salahnya. Kalian semua memintaku untuk melahirkan anaknya. Apa kamu bersedia? Keluarga kaya ini biasanya menjaga anak dan mengusir ibunya. Kalau aku nggak bisa bersama anakku, apa yang harus kulakukan? Jangan bicara seperti pada anak buahmu pada Celia. Keluarlah. Aku bicara pada ibu dari anakku. Yang harusnya keluar kalian, bukan? Oh, masuk akal. Kalau begitu kalian semua keluar. Kamu juga. Baiklah kalau begitu. Ayo kita keluar. Kenapa menolak punya anak? Kenapa gak ada suara? Jangan bicara. Latar belakangku miskin. Kalau aku punya anak, mereka akan dirundung bersamaku. Jadi, Kamu pikir aku akan biarkan anakku tinggal bersamamu di gedung tua itu dan dirundung oleh orang lain? Kakek buyutku sudah tua. Satu-satunya keinginannya melihat garis keturunan keluarga Kim berlanjut. Selama 17 generasi penerus kami anak tunggal sangat sulit didapatkan. Sebutkan saja permintaanmu. syarat apapun boleh. Sudah kuduga, dia sama seperti wanita lainnya. Katakan. Aku ingin kuliah. Itu saja? Dan kalau anaknya lahir, boleh aku melihatnya sesekali? Jangan khawatir, aku bisa masuk kuliah dengan kemampuanku. Mengenai anak, seminggu sekali. Oh, enggak. Melihat mereka sebulan sekali enggak masalah. Aku enggak akan merepotkanmu. Anak ini cuma ingin kuliah. Kenapa kamu galak sekali padanya? Benar sekali. Benar. Keluarlah. Cepat keluar. Cepat. Celia, jangan khawatir. Meskipun Johan agak tua, temperamental, dan kelihatan galak, dia pasti
tahu cara menyayangi istrinya. Benar. Cucuku, ini gelang giok, warisan keluarga King. Pakailah. Mulai sekarang, keluarga King jadi pelindungmu. Tempat ini, rumahmu. Rumahku? Benar. Tenanglah, ya. Kami mendukungmu. Dia nggak akan berani denganmu. Apa aku galak? Sedikit. Menurutku kamu lebih galak. Kalau nanti kamu bertemu Celia, jangan sembunyi. Jangan takuti dia. Bahkan aku nggak ikut masuk. Ayahnya pemabuk, kakaknya penjudi. Di keluarga seperti itu, bisa tumbuh baik termasuk keajaiban. Tapi anak ini masih memikirkan pendidikannya. Sungguh mengiris hati. Sekarang Celia jadi keluarga kita. Kamu harus perlakukan dia dengan baik. Singkirkanlah sifat dinginmu itu. Paham? Aku lihat ponsel anak itu rusak dan gak sanggup menggantinya. Kita harus membeli kebutuhan sehari-hari. Berangkat sekarang. Barang-barang di sini pasti mahal sekali. Ponsel. Kita cari yang terbaru. Nggak perlu kakek. Itu pasti mahal sekali. Lihat, aku memiliki ponsel. Hah? Apa kamu butuh komputer atau iPad? Bungkus semuanya. Baiklah. Ini terlihat bagus. Aku pilih ini. Enggak. Ayah, kamu nggak punya selera. Celia, cobalah yang kupilihkan. Coba milikku dulu. Gimana denganku? Baiklah. Cobalah ini. Bungkus semua ini. Bukannya ini terlalu banyak. Gak perlu sungkan. Seluruh mall ini milik keluarga King. Johan, ku dengar tas bisa jadi obat segala penyakit. Kamu harus menyiapkan ini untuk menantumu. 1, 2, 3, 4, 5. Harganya 1,5 miliar? Nggak perlu. Banyak wanita menyukainya. Pasti ada alasannya. Bungkus saja. Keluarga ini kenapa memborong semuanya? Johan! Para tetua keluarga King sangat baik padaku. Aku harus mencari cara mengganti semua. Ini bukan ukuranmu. Bukan. Bukan. Gak nyaman untuk orang tua masuk ke toko ini. Ayo kita pulang dulu. Aku akan minta Pak Sony mengirimkan ukuranmu. Memangnya harus dibeli sekarang? Nona Celia, ini menu diet sehat yang diresepkan dokter untukmu. Badanmu lemah, perlu tambahan nutrisi. Terima kasih, kamu pasti lelah. Bukan masalah. Baru kali ini ada wanita di sisi Pak Johan setelah sekian lama. Aku pasti akan memanjakanmu. Pertama kali. Benar. Nona Celia, perlu kubantu merapikan semua barang itu? Nggak perlu. Aku nggak membutuhkannya sekarang. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik. Para tetua keluarga King sangat baik padaku. Aku punya tangan dan kaki. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu. Sekarang, melihat Nona Celia sama seperti melihat Pak Johan. Jadi untuk makanannya harus dibuat lebih istimewa. Baik, Bu Sani. Kenapa piring ini bersih sekali? Siapa yang membersihkannya?
Nona Celia? Oh, apa yang kamu lakukan? Nona Celia! Nona Celia! Oh, aduh, Bu Sani, baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kaca ini dilap, lebih bersih daripada hasil kerjaku. Cepat hentikan Nona Celia, bahaya untuk kandungannya. Baik. Ini gawat, Nona Celia sedang bersih-bersih. Apa? Ini gawat, Nona Celia sedang bersih-bersih. Apa? Siapkan mobil untuk pulang. Baik, Pak. Maaf. Nona Celia, jangan lakukan itu. Oh, ini terlalu berat. Jangan. Baik-baik saja, aku bisa melakukannya. Kenapa airnya berhenti? Biar aku periksa dulu. Baik. Kenapa airnya mati? Padahal tadi ada. Wow! Airnya sudah menyala. Ah! Anak muda harus seperti ini. Sedikit lebih mesra baru terasa pas. Kakek, paman, kenapa kalian di sini? Menantu kita hamil tapi melakukan pekerjaan rumah. Mana mungkin kami gak datang? Aku terbiasa melakukannya di rumah. Bukannya sudah kewajibanku. Astaga. Di dunia ini gak ada kewajiban seperti itu. Kalau mereka gak menghargai, kami akan lakukan. Sejak kamu jadi bagian keluarga King, jangan lagi hidup untuk orang lain. Baik, mulai sekarang aku nggak akan membuat kalian khawatir lagi. Johan, cepat bawa Celia berganti pakaian. Jangan biarkan dia sakit. Oke. Pak Johan, aku bisa berjalan. Lantainya licin. Lantainya hampir kering. Di mana yang licin? Jadi ini rasanya memiliki keluarga. Halo? Celia, sudah berani sekarang. Kamu tega suruh orang menghajar ayahmu. Bukan aku. Jangan pura-pura. Bukannya kamu suruh Pak Johan kirim orang untuk memukuli? Asal kamu tahu, putri keluarga Jean gak dikasih secara gratis. Sekarang suruh keluarga King kirim uang 10 miliar. Dan kasih aku ayah mertuamu sebuah villa. 10 miliar? Villa? Apa kamu gila? Keluarga King itu orang terkaya. Uang sekecil itu saja mereka nggak punya. Kalau mereka menolak, akan kutuntut. Kutuntut dia menculik anak orang. Ayah, aku bukan siapa-siapa bagi Pak Johan. Mana mungkin dia keluarkan uang demi aku? Kalau begitu, kenapa dia selalu membelamu? Mungkin dia cuma kebetulan melakukan inspeksi. Cuma kebetulan. Sudah kuduga. Kamu itu cuma anak gak berguna. Gimana kalau kirimkan aku 50 juta untuk biaya pengobatan? Kalau enggak, akan kulaporkan polisi karena menghajar ayahmu. Halo? Siapa yang menelponmu? Ada apa? Bukan apa-apa. Pak Johan, kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Pak Johan, aku baru saja dikasih obat. Dan aku sedang hamil. Kita nggak bisa. Jangan khawatir. Aku nggak seberengsek itu menyentuh wanita hamil. Kamu bicara seolah-olah malam itu kamu nggak brengsek. Ini kartu kreditku. Kata sandinya ulang tahunmu, nggak ada batas limit. Pakailah sesukamu. Oh, nggak perlu. Setelah kondisimu membaik, aku akan urus kuliahmu. Pak Johan, Kirimkan aku 50 juta untuk biaya pengobatan. Kalau enggak, akan kulaporkan polisi karena menghajar ayahmu. keluarga King sudah sangat baik padaku.
Mana mungkin aku pakai uang mereka untuk membereskan masalahku. Kamu yakin kembali bekerja? Iya, aku akan selesaikan 3 hari terakhirku, mengambil gajiku lalu pergi. Baiklah. Katakan, apa sebenarnya hubungan antara Celia dan Pak Johan? Demi dia, Pak Johan tega memotong gaji kita setengah tahun. Bahkan kepala pabrik ikut kena imbas. Pak Johan mungkin melakukannya bukan demi dia. Menurutku, dia cuma sedang beruntung. Kebetulan saja Pak Johan datang untuk infeksi. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa kembali ke sini. Oh, jadi dia gagal menggoda Pak Johan dan kembali dengan menahan malu. Kasihan sekali. Dia pikir dengan menggoda Pak Johan, dia bisa temukan pria bodoh untuk menampung anak haram di perutnya. Ternyata, dia bukan apa-apa bagi Pak Johan. Aku nggak paham apa maksudmu. Waktunya bekerja. Apa yang kamu banggakan? Cuma karena Pak Johan membelamu sekali, kamu sungguh berpikir kamu wanitanya? Benar sekali. Lihat dirimu, apa kamu pantas? Setelah beberapa hari libur, kamu sudah lupa kamu itu siapa? Benar sekali. Pas sekali. Hari ini kamu yang urus semua? Lini produksi. Agar kamu ingat lagi rasanya bekerja. Jangan lupa kamu miskini tubuhmu. Kalau nggak selesai, jangan pikir bisa pulang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan coba beberapa Kak saat Johan, lagi. ku dengar Tuan Heru selalu ingin kamu menikah dan punya anak. Keluarga kita sangat dekat dan kita juga sangat serasi. Pak Johan, Bu Sani bilang Nona Sheila nggak di sana. Tapi kartu yang kamu kasih ditinggal di atas meja. Dia pasti pergi bekerja. Siapkan mobil. Johan! Nona Celia? Bukannya Johan paling benci wanita? Periksa, apa ada wanita bernama Celia di sekitar Johan belakangan ini? Siapa yang suruh kamu bersantai? Celia, aku mengawasimu. Kalau kamu berani bersantai, akan kukirim ke manajer pabrik. Tunjukkan jalannya. Silakan Pak Johan. Yuni, ini seharusnya pekerjaan 3 orang, nggak mungkin bisa kuselesaikan. Kalau nggak bisa, kenapa nggak dipercepat? Bilang saja mau bersantai. Apa? Cuma karena Pak Johan pernah memelukmu sekali kamu jadi selama ini? Aku sungguh-sungguh... Aku nggak peduli. Ini hukuman untukmu. Oh, pinggang ibu hamil ini ramping juga. Ada apa? Kalau kamu nggak tahu caranya, biar ku ajari. Jangan sentuh aku. Dasar jalang. Bahkan mengandung anak haram saja, kamu masih sok suci. Benar sekali. Baru kali ini aku melihat wanita jalang berlaga terhormat. Dia yang duluan menyentuhku. Kalau kalian seperti ini, kulaporkan polisi. Berhenti bersandiwara. Kalau kamu nggak menggodanya, mana mungkin dia menyentuhmu. Kak Tony, menurutku kamu harus ajarkan dia cara melakukannya. Wanita murahan ini pasti cepat belajar di sini. Lepaskan! Aku belum pernah tidur dengan wanita hamil. Cari sensasi baru. Lepaskan aku! Mari kita bersenang-senang. Jangan sentuh aku! Lepaskan aku! Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Pak Johan, aku nggak akan mengulanginya. Jangan takut. Aku di sini. Kalian benar-benar saling kenal? Kalian menyentuh wanita Pak Johan sudah bosan hidup? Apa katamu? Katakan. Hari ini, siapapun yang terlibat perundungan, tangkap mereka semua. Selain itu, mulai hari ini, kita ganti manajer pabrik. Gak, kami gak berani. Kami gak berani. Kami gak berani melakukannya lagi. Orang bernama Yuni, yang satu kamar dengan Nona Celia. Berdasarkan investigasi, dia sudah lama merundung Nona Celia. Bahkan memaksanya bawakan sarapan setiap hari. Kalau Nona Celia menolak, dia akan memukulnya. Kamu berani memukul orang? Apa?
Pukul dia balik. Jangan terlalu baik ke orang lain. Makin lembut hatimu, makin kejam mereka menginjakmu. Kamu paham? Paham. Lakukan. Celia, kamu berani? Saat orang lain menindasmu, kasih mereka pelajaran yang setimpal. Mata ganti mata. Gimana? Sudah paham? Kamu masih punya keberanian. 2 orang tadi yang menonton, hukuman mereka lipat gandakan. Bonus akhir tahun mereka dihapuskan. Perintahkan untuk selidiki semua kasus perundungan di pabrik ini. Kalau ketahuan, mereka dilarang bekerja seumur hidup. Baik, Pak. Aaron, tangan yang sudah menyentuh Celia, kamu tahu harus diapakan? Mengerti? Masuklah. Pak Johan, terima kasih untuk hari ini. Kenapa kamu memaksakan diri bekerja? Mereka selalu merundungmu. Nggak takut? Takut, tapi aku butuh gajiku. Uang yang kemarin kukasih sudah cukup untuk seumur hidupmu. Kenapa kamu menolaknya? Tapi itu uangmu. Seandainya aku diusir, aku harus selalu bisa mandiri. Menghasilkan uang sendiri sudah kewajibanku. Hal seandainya itu nggak ada. Mungkin Aaron melepaskan mereka. Mereka terdengar senang sekali. Benar. Yuni paling suka pria tampan. Kalau Aaron berlaga seperti pahlawan, dia pasti senang. Apa Aaron sangat tampan? Tampan? Seperti agen rahasia. Masuklah ke mobil. Pak Johan, semuanya sudah beres. Kerja bagus, agen rahasia. Pulanglah sendiri. Nggak perlu menyetir hari ini. Kalau begitu siapa? Aku. Tapi mobil pengawas sudah pergi duluan. Jalan kaki saja. Di mana Aaron? Agen rahasia butuh olahraga. Dia harus berlari. Aku lagi. Nona Celia, luka lama belum sembuh sudah ada luka baru. Wanita hamil nggak boleh dibiarkan seperti ini. Oleskan salep ini 2 kali sehari untuk menyamarkan bekas luka. Pak Johan, kamu mau membantu mengoleskannya? Mau membantu mengoleskannya? Enggak. Istirahatlah lebih awal. Berbaringlah dan biarkan pakaianmu terbuka. Oke. Pak Johan, kamu belum pergi. Oke. Besok jangan memaksa bekerja. Iya. Pak Johan, ini rencana kerjasama dengan negara M. Lihatlah. Aaron, ada apa pertemuan dengan Dr. Ari? Enggak, Pak. Kamu megang dokumennya terbalik. Benar, gak ada pertemuan dengan Dr. Ari? Gak ada. Aaron, pikirkan lagi. Apa nggak ada pertemuan dengan Dr. Ari? Oh, iya. Aku akan ingatkan Dr. Ari agar gak terlambat. Cepat pergi. Ngomong-ngomong, Pak, dokumenmu terbalik atas bawah, bukan depan belakang. Cepat pergi. Dokter Ari buru-buru pergi, jadi obatnya belum sempat dioleskan pada Nona Celia. Ini petunjuknya. Aku tahu. Keluarlah. Pak Johan, Kamu panggil aku apa? Johan, Buka kancing bajumu. apa? Aku akan mengoleskan salepnya. Dokter Ari bilang masih ada luka di tubuhmu yang harus diobati. Ini kurang pantas kan? Di mana Dokter Ari? Dokter Ari masih harus mengajar. Mengajar di jam 9 malam, sangat pekerja keras. Memang sangat pekerja keras. Kenapa nggak Busani saja yang melakukannya? Bu Sani punya urusannya sendiri. Kamu mau dia lembur? Enggak.
Kalau begitu aku saja sendiri. Memangnya kamu bisa menjangkaunya? Paling enggak bisa keoles pelan-pelan. 2 hari lagi, kakek buyut mengadakan perjamuan untuk mengenalkanmu pada semua orang. Kamu mau pakai gaun formal dengan semua luka ini? Baiklah kalau begitu. Luka-luka di bawah ini bukan karena hari ini kan? Iya, Ayahmu memukulmu. gak masalah. Luka lama, sudah gak sakit. Ini sakit, pelan-pelan. Dia masih hamil. Apa putramu nggak terlalu agresif? Gak mungkin juga aku menghentikannya. Tapi paling nggak ini bukti dia nggak suka pria. Jadi aku bisa lega. Geli. Aku bisa sendiri. Oke. Lakukan sendiri. Menantu kita juga agresif. Kalau nggak mana mungkin bisa dapat anak kembar 3. Besok aku suruh orang kirim gaunmu dan juga baju kehamilanmu. Kirimkan saja. Oke. Jangan lupa obatnya. Iya. Ramalan tua itu. Bahkan menghina keluarga yang nggak punya keturunan. Dan bilang, Johan suka pria. Di pesta 2 hari ke depan, aku harus menampar wajahnya. Pak Johan. Kita mau datang ke pesta, masih memanggilku Pak. Gak sopan kan? Iya. Johan. Apa yang mau kamu katakan? Kurasa pesta ini terlalu besar. Bukannya menurutmu ini pesta kecil? Kalau sebesar ini, kurasa aku nggak bakal datang. Kalau gitu jangan. Kamu karakter utama di pesta. Kalau kamu nggak datang, mana bisa terjadi? Tapi, kurasa hubungan kita sekarang nggak pantas dipublikasikan. Kasih aku alasan. Kita berdua bersama karena anak. Setelah anaknya lahir, semuanya bukan apa-apa. Kalau kita publikasikan sekarang, nggak adil. Maksudmu, kita nanti bakal sendiri-sendiri. Mungkin saja. Lagi pula kita... Ganti baju dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Nona Celia, silahkan ganti baju. Teman lama, teman muda. Kami mengundang kalian semua untuk mengumumkan kabar gembira dari cucu kami. Selamat datang semuanya. Gak mungkin. Bukannya Pak Johan benci wanita. Gimana bisa dia tunangan? Nona Wanda, bukannya kamu yang menikahi keluarga King sebelumnya? Gimana bisa berubah? Iya. Apa latar belakang tunangannya? Apa kamu tahu? Jangan tanya lagi. Aku tahu tunangan Pak Johan cuma gadis pabrik. Gadis pabrik? Benarkah? Zena jangan bohong. Mana bisa tunangan Pak Johan itu gadis pabrik? Apa maksud gadis pabrik? Artinya orang yang memutar skrup di pabrik bekerja di bagian rakitan. Mana bisa orang seperti itu? Apa dia pakai sesuatu untuk menarik perhatian Pak Johan? Siapa yang tahu? Selebihnya, dia bau miskin dan dia sederhana. Kelihatannya seperti nggak pernah lihat dunia luar. Sebaiknya jaga perhiasanmu. Awas hilang. Wow, itu berlebihan, Pak Johan. Apa kamu sudah serius dengan gadis itu? Para tetua mau semua orang tahu, jadi ikut mereka saja. Aku paham. Tapi Celia cuma gadis pabrik dari desa. Kata mereka, Apa? aku takut mereka bilang kamu menyukai orang jelek dan bodoh. Tapi melihat Celia, dia seperti nggak tahu dunia luar. Bilang saja, membuatnya terbuka di publik ini, membuat keluarga King dipermalukan. Nggak akan. Tuan Heru, ku dengar tunangan Pak Johan orang Udik. Apa itu benar? Aku penasaran. Aku mau lihat aslinya. Benar.
Wanda punya latar belakang bangsawan dan prianya diambil orang kampung. Ini membuktikan kalau si kampung ini sangat kampungan, menyesuaikan selera Pak Yohan. Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak muncul? Apa ada masalah? Masuklah. Apa mungkin dia gak tahu cara jalan di hotel? Gadis pabrik yang gak tahu dunia luar. Benar-benar orang udik. Mempermalukan diri sendiri. Dan dia mau berkompetisi denganku. Cepat atau lambat dia akan diusir. Bukannya katanya tunangan Pak Yohan cuma gadis pabrik jelek? Bukannya dia terlalu cantik? Apa mungkin dia bukan tunangannya? Mana bisa orang kampung elegan seperti ini? Iya, kurasa dia punya aura yang unik. Sangat elegan. Tenanglah, tenanglah. Aku nggak bisa mempermalukan Yohan. Nona cantik, apa kamu salah masuk? Apa? Enggak. Dia tunanganku, Celia. Jangan gugup. Jalanlah. Ayo. Lihat betapa cocoknya mereka. Kak Wanda, bukankah nggak mungkin dia kerja di pabrik? Tiap! Celia, mulai sekarang hubunganmu dengan Yohan itu sah. Kalian tenang saja. Iya, tinggallah bersama keluarga King dengan nyaman. Gak usah kerja lagi. Terima kasih banyak, tapi sebenarnya aku harus pergi sekolah dulu. Kamu benar. Selesai belajar, akan ada banyak kesempatan cari uang. Kenapa gadis ini gak asing? Celia, namanya juga gak asing. Halo, Prof. Wahyu. Apa kamu masih ingat nama peraih peringkat tertinggi ujian masuk perguruan tinggi? Sepertinya Celia. Kirimkan informasi tentangnya. Dan fotonya juga. Kurasa aku menemukannya. Dokter bilang, hamil bikin cepat lapar. Kalau nggak cukup, kuambilkan lagi. Yohan, aku bisa lakukan sendiri. Tunggu aku, akan kuambilkan lagi. Yohan? Yohan tersenyum. Mereka terlihat serasi. Nona Celia, nggak usah ditahan. Yohan dan aku tumbuh besar bersama sejak kecil. Kami teman baik. Kamu bisa panggil aku Wanda. Jadi kamu tunangan Yohan. Kamu nggak terlihat tua. Berapa umurmu? 19. Sangat muda. Pasti masih kuliah kan? Kuliah di mana? Kenapa? Apa nama sekolahnya terlalu buruk? Aku nggak kuliah. Apa kalian bodoh? Nona Celia dulu kerja di pabrik. Dia pasti dikeluarkan lulusan SMA ya. Kalau enggak gimana? Nona Celia, maaf. Kami cuma ngobrol biasa. Enggak aku sangka. Nggak masalah. Lagi pula itu fakta. Tapi aku mau lanjut sekolah. Memang harus lanjut. Pak Yohan lulusan Harvard, Tuan Heru profesor di Univ Hostel. Sebagai tunangannya, apa itu terlihat benar kalau cuma lulusan SMA? Benar, kalau leluhur keluarga King tahu mereka pasti bangkit dengan amarah. Siapa bilang Celia cuma lulusan SMA? Kamu baik-baik saja? Yohan? Siapa dan apa yang dilakukan tunanganku nggak ada urusannya dengan kalian. Kalau nggak bisa mengerti, kamu nggak layak kerjasama dengan keluarga King. Maaf, kami cuma mau berteman dengan Nona Celia. Jadi kami tanya di mana dia sekolah. Kalau gitu sekarang bisa ku kasih tahu padamu. Nona Celia itu mahasiswi Univ Hostel. Bukannya katanya dia dikeluarkan. Omong kosong apa itu? Kalau kandidat berhasil melampaui tes khusus dari Univ Hostel dan dapat nilai tinggi, mereka juga bisa diterima. Mungkin Nona Celia sudah menyelesaikan ujiannya. Dia nggak perlu ujian. Yohan, lupakan saja ya. Selama aku bisa sekolah nggak ada masalah. Lagi pula nggak bagus juga buat reputasimu. Nggak apa-apa.
Jangan khawatir. Kalau nggak pakai ujian, maksudnya dia pakai koneksi. Universitas cuma terima sedikit murid per tahun, dan mereka ngasih kuota buat gadis kampung. Nggak adil. Karena Nona Celia peraih nilai tertinggi tingkat provinsi, dia sudah lama diterima. Karena keadaan, dia berhenti sekolah selama setahun dan menunda pendaftarannya. Nona Celia, ini surat pendaftaranmu. Atas nama sekolah, aku mengundangmu untuk daftar. Terima kasih Pak Lana. Dia diundang langsung oleh Pak Lana. Ini sangat hebat. Peraih nilai tertinggi tingkat provinsi sesuai yang diharapkan wanita yang dikagumi Pak Johan sangat mampu. Selina ini enggak main-main. Kamu yang selalu menyebar gosip kan? Aku cuma ngomong biasa. Biasa. Kalau gitu membuat keluarga Yena menghilang juga hal biasa. Aaron. Iya, Pak? Kamu tahu yang harus dilakukan. Pak Johan! Pak Johan! Aku salah! Pak Johan! Celia ini tunanganku. Siapapun yang mengganggunya sama dengan menggangguku. Paham? Paham. Sepertinya aku nggak pernah menyebut lulus ujian. Tapi dia tahu semuanya. Bu Sani? Bu Sani? Johan, apa kamu tidur? Kenapa? Rambutku nyangkut di baju, nggak bisa dilepas. Maaf, Kenapa kamu panik? Kemarilah. nggak perlu. Aku nunggu di kamar saja. Apa itu sakit? Sedikit. Ngomong-ngomong, bisakah aku pergi ikut kelas minggu ini? Mau sekolah waktu hamil? Tunggu laporan kehamilan. Kalau nggak ada masalah, kubolehkan sekolah. Kalau enggak, kelas daring dulu di rumah. Sudah. Terima kasih. Hati-hati. Aku minta maaf. Permisi. Ini bagus, Celia. Menikah dengan keluarga kaya dan gak ngasih tahu kita berdua. Keluarga King sangat kaya dan mereka gak ngasih kita 50 juta buat pengobatan. Telepon dia. Telepon. Celia, dasar gak tahu diuntung. Menikah dengan keluarga kaya dan melupakan aku dan ayahmu. Ya, kalian berdua yang anggap aku bukan keluarga. Atas hak apa kamu menganggapku nggak tahu diuntung? Hei, kamu tinggal di sini selama 19 tahun. Kamu harus membayar kami bahwa kita berdua tinggal juga di sana. Mimpi. Dan aku bukan wanita kaya. Hah? Hei, Gak apa-apa sayang, Mama besok ke kampus buat belajar dan kita nanti akan punya rumah kecil bahagia. Halo, Nona Celia. Celia, Paman menyuruh 2 pengawal untuk menjagamu. Dan ini, kamu hamil, jangan ke kantin. Bawa makanan sehat dari rumah. Mana bisa dia bawa makanan setiap hari? Nggak akan segar. Celia, dengarkan kakek buyut, bawa koki saja untuk memasak makanan sehat. Nggak perlu, ini merepotkan kalian. Aku bisa pergi sendiri. Mana bisa? Tasmu berat, bukannya perlu dibawakan. Pengawal juga perlu. Dokter Ari bilang, kamu perlu meningkatkan nutrisi. Kokinya nggak akan lama. Bawa saja makanan sehatnya, akan kuurus kokinya. Pengawalnya nggak diperbolehkan sama kampus. Apa tasnya terasa berat? Keluarkan beberapa buku.
nggak perlu. Ini semua diperlukan. Kakek Heru, Paman Ricky, jangan khawatir. Aku akan hati-hati di kampus. Aku akan makan dengan baik. Buru-buru pergi. Apa kamu mau tidur di sana? Bolehkah? Gak boleh. Johan, kamu menyesalinya. Tapi aku sangat ingin pergi. Kalau enggak, aku akan terlambat. Ini mengantarmu ke sana. Sampai jumpa. Villa ini terlalu besar. Berapa harganya? Dia berani menyembunyikan ini dan hidup di rumah bagus. Sialan, aku suka mobil itu. Hei, Celia keluar. Berani pura-pura gak kenal. Aku harus buat dia kirim 10 miliar hari ini. Hei, kalian siapa? Pak Johan bilang kalian gak boleh melangkah lebih dari 300 meter di area keluarga King. Hei, jangan. Ayo bicarakan baik-baik. Johan, sebenarnya kamu nggak perlu mengantarku. Aku bisa pergi naik bis. Aku gak pernah bilang mengantarmu ke kampus. Yang mau ku antar itu 3 bayi di perutmu. Ini pendidikan saat masa kehamilan. Masuk. Awasi keluarganya. Jangan sampai melangkah ke sini. Baik, Pak. Wow, jadi ini univ hostel. Aku mau masuk kelas dulu. Sampai jumpa. Johan, Kamu lupa makannya? lupa. Terima kasih. Bu Sani, kecilkan AC-nya. Baik, Pak. Halo semuanya, namaku Celia. Senang berkenalan dengan kalian. Baiklah, kelas dimulai. Buka buku kalian. Aku nggak paham apa baiknya si Celia ini. Pak Johan memilihnya daripada dirimu. Latar belakang keluarganya miskin. Karena kita di kelas yang sama, kita harus menjaganya. Hentikan, aku nggak sebaik dirimu. Orang nggak beralas kaki nggak takut dengan yang pakai sepatu. Lihat caraku menghancurkannya. Celia, keluargamu kerja apa? Mobil yang mengantarmu hari ini sangat mewah. Iya, bisa kita bertukar nomor dan berteman. Peraturan terakhir, kamu nggak boleh bertukar nomor dengan pria di kampus. Kenapa? Menambah teman juga tindakan pencegahan kehamilan. Tindakan pencegahan kehamilan semuanya diatur oleh Pak Johan. Aku juga nggak yakin. Mobil mewah apa? Apa kalian sudah dengar keluarga kaya bernama Jean? Sepertinya nggak ada. Apa mungkin dia palsu? Bukannya ayahmu pecandu alkohol di desa? Duduk di mobil mewah dan melupakan ayah, kan? Persoalan keluargaku bukan urusan kalian. Hei, kudengar wanita itu disimpan oleh orang yang naik mobil mewah. Selebihnya, setelah dapat uang, dia membuang ayahnya. Benar-benar gak diuntung. Astaga, apa menurutmu dia kuliah juga diatur? Pasti. Dia masuk di pertengahan. Pasti ada sesuatu. Permisi, apa aku duduk di tempat temanmu? Bukan, tapi makan sama kamu buat aku mual. Benar. Ayo. Nah, jangan terlalu baik sama orang. Semakin kamu lembut, orang lain akan semakin seenaknya. Paham? Hei, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Kamu nggak paham maksudnya? Wanita simpanan sepertimu gak seharusnya kesini dan merusak selera makan orang lain.
Kamu menghina seseorang di siang bolong. Apa mulutmu sendiri bersih? Dia orang miskin yang naik mobil mewah, apalagi kalau nggak simpanan. Kak, kenapa kamu membelanya? Benar, dia sendiri yang berulah. Diam kalian semua. Baiklah, atlet taekwondo sabuk hitam, kamu keras. Kita nggak akan berurusan. Ayo. Terima kasih. Nggak perlu. Mereka cuma iri. Namaku Lina. Siapa namamu? Namaku Celia. Bagus, makanlah denganku. Mereka nggak akan merundungmu. Keberuntungan apa yang dipunya Celia? Di luar dilindungi Pak Johan. Di sini dilindungi Lina. Dan juga aku dengar pagi ini Pak Johan sendiri yang mengantarnya. Aku sudah lama kenal Johan. Lupakan soal mengantar. Dia bahkan gak tersenyum. Kak Wanda, kamu nggak bisa membiarkannya kan? Aku anak keluarga bermartabat. Mana bisa kalah dari gadis pabrik. Akan kuhancurkan dia. Siapa yang kamu kirimi pesan? Dapat teman. Ini perempuan bukan pria. Aku bisa berteman dengan perempuan kan? Tentu, aku nggak posesif. Yang nggak bolehin kamu tukar nomor dengan pria? Kan Busani. Ini semua diatur Pak Johan. Kenapa tertawa? Enggak. Oh iya, bolehkah aku diskusi denganmu? Apa? Mulai sekarang boleh aku ke kantin buat makan siang? Gak perlu dibawa ke bekas sama Aron lagi. Alasannya? Kamu sedang hamil dan perlu nutrisi lebih. Cuacanya terlalu panas dan itu merepotkan. Dan boleh aku berangkat sendiri? Kamu gak perlu mengantarku. Kurasa itu terlalu mencolok. Ada yang merundungmu? Enggak. Aku berteman. Mana bisa aku dirundung. Jangan khawatir. Jadi kamu nggak mau orang tahu soal hubungan kita? Boleh. Tapi makanan sehatnya harus kamu makan. Oke, aku mau mengerjakan tugas. Apa sekarang aku dibenci? Dengan siapa bertukar pesan malam-malam? Membalasku tiap 1 jam. Dan bisa ngobrol lama dengan orang lain. Aku lupa ponselku. Perempuan kurang ngajar. Aku jongkok seminggu, gak dapat apapun. Malah kena pukul 3 kali. Nggak akan sia-sia kalau kakak ipar ku kasih mobil seperti itu. Ditambah rumah ini, aku akan sangat bahagia. Lihat kamu. Sejujurnya, mobil yang dinaiki perempuan itu bagus juga. Keluarga King memang benar-benar penguasa ibu kota. Lihat, bahkan pohon ini juga berharga. Kenapa kita nggak ketemu Celia? Kalau nggak di rumah, kita cari dia di luar. Kenapa hari ini kamu mau ikut aku juga? Sejak kamu punya istri, kamu nggak pernah keluar rumah? Ada apa? Hei, siapa yang memancing amarahmu? Gak ada. Jangan-jangan istri manismu pergi sekolah dan mencampakanmu. Ku kasih tahu Pak Johan, kamu harus hati-hati. Hati-hati apa? Banyak pria tampan di kampus, mereka juga pintar. Jangan sampai hati Celia diculik oleh kakak atau adik kelas, lalu membuang pria tua sepertimu. Mau kemana? Dulu, aku donasi bangunan ke kampus itu.
Sekarang ada panggilan untuk jadi pembicara. Habislah. Cemburu saja sok tegas. Itu benar dia kan? Iya, itu benar dia. Parah sekali. Kalian melihat apa? Aku heran kenapa kamu ceria sekali. Ternyata kamu dirawat pria tua. Kemarin kamu diam, sekarang cari gara-gara ya. Kalau mulutmu menganggur, diam saja, jangan fitnah. Rina, kenapa buru-buru? Kamu dekat sekali dengan Celia. Jangan-jangan kamu juga simpanan pria tua. Jangan menuduh Lina. Kamu kira aku takut memukulmu? Lina, aku tahu kamu setia. Tapi jangan dibodohi Celia. Dia itu nggak sepolos kelihatannya. Ayahnya sampai mengejar ke sini. Katanya dia lari dengan pria tua, benar-benar nggak punya karakter moral. Celia! Berdosa sekali. Celia anak yang durhaka. Susah-susah aku membesarkannya. Celia datang. Oh, pemain utamanya datang. Dia melakukannya demi uang. Dia rela durhaka ke ayahnya demi jadi simpanan sampai ayahku sakit-sakitan. Dasar anak durhaka. Dia datang. Celia, dasar anak gak tahu diri. Kamu harus pulang denganku hari ini. Celia, kenapa kamu lari? Kalau benar kamu jadi simpanan untuk masuk sini, kenapa bela diri? Dari caranya jalan dia sudah nggak perawan. Aku nggak mau ikut. Sudahlah. Kamu Celia, anggap saja kakakmu memohon padamu. Sejak kamu pergi, ayah rindu sampai sakit-sakitan. Tapi nggak penting, mau kamu meniduri banyak orang? Selama kamu pulang, aku nggak akan menyalahkanmu. Kamu ini bilang apa? Ya, kamu ini masih kakakku. Kenapa kamu menuduhku di depan banyak orang? Karena kamu durhaka. Rasakan. Dia bahkan menuduh mereka balik, durhaka sekali. Ayah memohon padamu, pulanglah. Pak Yohan, terima kasih atas donasi bangunanmu. Kabari kalau kita bisa ketemu lagi. Jangan jadi simpanan pria tua itu. Ada apa ini? Bukannya sudah waktunya masuk? Ramai sekali. Sebenarnya kalian mau apa? Kita pindah ke kediaman keluarga King dan minta mahar 3 miliar ke Pak Yohan. Kalau enggak, kami akan terus memfitnahmu. Bisa saja. Astaga. Anak kesayanganku mau memutus hubungan denganku demi pria tua itu. Ayahnya sampai berlutut, tapi dia masih mau memutus hubungan. Tega sekali. Kasih kami uang enggak? Enggak akan. Kamu jatuh. Astaga, aku sudah tua, tapi anakku tega memukuliku di depan umum. Aku cuma mau bawa anakku pulang. Sesusah apa itu? Dia lebih memilih meniduri pria tua daripada jadi anakku. Ayah! Haruskah kamu melakukan ini? Rumput di jalan saja nggak boleh diinjak. Aku anakmu. Kenapa kamu injak aku demi uang? Celia, gitu caramu bicara ke orang tua. Kamu gak punya rasa berbakti. Benar, ayahmu melakukannya demi kebaikan kamu. Kamu menjual harga dirimu. Untuk apa selama ini sekolah? Benar. Lalu kalian apa? Gak bisa membedakan salah dan benar. Kalian gak tahu sebenarnya kenapa kalian menuduhku begini. Sejak kapan dia berani? Gak tahu. Merasa so hebat dan sopan. Kalau aku gak menyaksikannya, aku gak akan percaya kamu yang bilang semua ini. Celia, sehebat apa sih pria tua itu? Kamu memilih menghadapi ini daripada putus Selama dengannya. ada uang, pasti Rela dia menjual pria harga tua diri hanya gendut. demi uang. Bahkan menikahi kakek-kakek. Sepertinya dia menggoda memang mereka sendiri. penggoda. Dia sangat baik, jangan hina dia. Bela saja terus dia. Aku jadi makin penasaran sehebat apa pria tua itu. Aku pria tua itu. Gak apa. Celia, sedang apa kamu? Memang kamu boleh pegang Pak Yohan? Kamu ini bodoh ya. Tunggu. Apa yang barusan Pak Yohan bilang? Sepertinya dia bilang dia pria tua itu. Habis sudah. Jangan-jangan Celia itu simpanan. Diam. Tunangan Pak Yohan gak boleh kalian bicarakan. Semuanya, kalian aku hukum. Kukeluarkan kalian yang ikut campur di sini. Ada lagi yang bisa dibantu? Cari tahu tentang mereka. Oke. Kalian semua ke sini.
Aku ayah Celia, mertuamu. Pak Johan, aku kakak Celia. Kita keluarga. Dia ini nggak tahu bilang apa. Tapi aku sangat merestui pernikahan kalian. Tapi kita masih harus ikuti budayanya. Mahar pengantin. Kamu menuduh Celia, tapi masih minta uang mahar. Ini, Pak Johan, budaya itu penting dalam konteks apapun kan? mundur 3 langkah. Kutunjukkan apa itu budaya. 3 langkah? 3 langkah? Uangnya akan menutupi tanah. Kotak uangnya di TV selalu besar. Memang benar, Pak Johan. Kamu dermawan. Mana uang maharnya? Uang mahar? Perempuan yang bahkan gak bicara kotor. Kamu melukainya, menghinanya, dan memukulinya. Masih berani minta uang mahar. Kamu mau apa? Lakukan. Kamu tega? Sejak mereka datang ke sini untuk memfitnahku, mereka berhenti jadi keluargaku. Terserah kamu. Mau apakah mereka? Oke. Pukuli mereka. Berani memukuliku. Wah, siapa kamu? 20 tahun ini, kamu lebih sayang putramu dari putrimu. Sampai Celia terluka. Sekarang, ku buat kalian saling melawan. Urus urusan kalian sendiri, Yayan. Kenapa? Hukum mereka makin berat. Jarak mereka nggak boleh kurang dari 1000 kilo dari Celia. Paham? Kecuali Celia mau menjenguk mereka. Enggak nyangka dia perhatian. Kenapa menangis lagi? Aku kurang jahat ya? Enggak, tadi sudah cukup. Aku cuma sedikit sedih. Tidur saja. Aku mengajukan cuti untukmu. Kamu istirahat. Jangan takut, aku di sini. Mimpi buruk. Kenapa kamu di sini? Karena ini kamarku. Lalu kenapa aku di sini? Kata tabib, 2 hari ini kamu akan mimpi buruk. Jadi, aku menggendongmu ke sini. Benarkah? Bukannya keluarga Ki nggak percaya hal seperti itu? Benar. Jadi, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Nggak usah, kamarku lumayan nyaman. Aku nggak percaya keberuntungan, nggak apa. Johan, turunkan aku. Aku percaya. Jangan gegabah. Anak di perutmu juga percaya. Di kondisimu ini, kamu nggak boleh tidur sendirian. Kamu tinggal di sini. Aku bisa merawatmu. Jangan khawatir. Aku nggak akan menyentuhmu. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. Johan, sepertinya dia makin berbeda. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand. Hei Pak Johan, kamu dan istrimu mengawali dengan gol. Sekarang hampir final. Kalian masih saja sok polos. kalau nggak tahu diam saja. Jangan-jangan semingguan kalian tidur bersama. Sekarang bahkan istrimu mau sekolah. Kamu masih belum menciumnya. Gak heran kamu mau latihan. Aduh, jangan curahkan emosimu. Tapi kalau dipikir-pikir, di kampus banyak pria muda, jadi wajar. Hei, Kamu capek hidup. Pak Johan, kalau kamu suka dia, sering kunjungi dia di sekolah. Kalau enggak, istrimu itu akan kabur dengan orang lain. Enggak mungkin. Celia benar-benar tunangan Pak Johan. Ini sangat gila.
Plot macam apa ini? Istri semanis dia di sekolah dan pemimpin tegas Aku melindunginya. orang biasa yang suka nonton Di seperti sekolah ini. Celia sangat biasa dan baik. Kita sudah merundung dia, tapi dia memaafkan kita. Aku mengaguminya. Kita bahkan memanggil Pak Johan pria tua. Celia, jangan khawatir. Mulai sekarang gak akan ada yang mengganggumu. Apa ini? Permintaan maaf kalian jelek. Berantakan sekali. Kalian mau saya membersihkan ini? Kenapa Celia? Sejak dulu aku mau tanya. Kamu kurus sekali, tapi bajumu longgar. Celia, jangan-jangan kamu hamil? Sebenarnya kembar 3. Kembar 3? Kehamilan pertama? Pak Johan memang hebat. Gimana kalian bisa ketemu? Ku dengar orang di ibu kota jarang bisa ketemu Pak Johan. Kalian benar-benar bersama. Hebat sekali. Sebenarnya itu nggak sengaja. Ayo. Begitu. Mereka di dalam. Silakan. Ini oke. Sekarang ada tren pacar mengikuti pacarnya di sekolah. Kalau nggak diikuti, besok kakak akan menggantikanmu. Aku benar-benar gak paham. Pak Johan yang tegas itu ternyata perhatian juga. Langsung 3. Dia pasti hebat kan? Kamu ini bilang apa? Penasaran saja. Cepat katakan. Gimana rasanya? Pak Johan ganteng tapi gak guna? Atau ganteng dan berguna? Dia? Sebenarnya aku gak ingat. Pria tua semuanya nggak guna. Kalau nggak guna, cari yang baru. Johan, Pak Johan. Celia. Kenapa kamu lari? I don't need to feel lonely. I am finally home at last. Bukan aku yang bilang. Aku tahu. Aku jago atau enggak, anak kita yang tahu. Kalau gitu, jangan salahkan Nina. Dia nggak sengaja. Oke, tapi tetap harus ada hukuman. Hukuman apa? Wah, banyak orang. Kamu merasakannya? Kalau enggak, tunggu sampai kamu melahirkan dan sembuh. Aku mau ke toilet. Tenang. Keluarga King punya bisnis besar. Terlalu banyak alasan. Orang bijak nggak jatuh cinta. Aku harus berpikir logis. Wanda, kebetulan. Nggak kebetulan, aku mencarimu. Ada yang bisa ku bantu? Kamu harus tahu, keluargaku dan keluarga King berteman. Kalau bukan karenamu, aku dan Johan pasti tunangan. Jadi menurutmu, aku mengganggu hubunganmu? Benar. Tapi, bukannya katanya Johan menghindari perempuan? Kamu percaya rumor itu? Kamu bukan wanita. Tapi, selama ini keluarganya cuma punya satu putra. Dia menyukaimu karena anak di perutmu. Kalau Zena nggak lihat laporan kehamilanmu, aku nggak akan tahu soal ini. Johan jago menyembunyikanmu. Apa maksudmu? Kasih tahu aku. Aku mau kamu pikirkan dan pahami statusmu. Setelah anakmu lahir, keluarga terkaya di ibu kota akan membuang gadis pedesaan sepertimu bukan menjadikanmu nyonya. Jadi lebih baik kamu pergi mulai sekarang. Ada 300 juta.
Kalau kamu mau pergi, ku kasih 500 juta. Pikirkan baik-baik. Keluarga King kasih kartu untuk anakmu. Kalau mereka nggak butuh lagi, mereka bisa membukukan kartu itu. Nanti, kamu nggak bisa menemui anakmu. Dan juga jatuh miskin. Kamu cuma alat persalinan. Kamu mau? Atau enggak? Oke, aku janji. Johan, Kamu lihat Celia? aku nggak lihat. Dia hilang. Jangan pura-pura. Kamu kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Memang kenapa? Istrimu itu mau denganmu karena uangmu, wanita matre. Aku kasih dia 300 juta, dia mau meninggalkanmu. Wanita sepertinya gak pantas menikahimu. Kenapa kamu melakukan ini? Johan, aku bisa terima kalau kita cuma sebatas teman masa kecil dan kamu gak mau menikahiku. Aku juga bisa terima kalau kamu menikahi orang kaya lain. Tapi, kalau kamu mempermalukanku pakai wanita buruh dari kampung, aku gak bisa terima. Itu alasannya. Jadi kamu menyebar rumor dan menyuruh ayahnya ke sini untuk mempermalukannya dan merusaknya? Iya, aku akui caraku nggak terhormat. Tapi faktanya, dia memang lebih rendah dariku. Dia mengkhianatimu demi 300 juta. Dia akan mengkhianati keluarga King demi 300 juta juga. Celia, kamu merekamnya? Semuanya terekam. Celia, kamu nggak pergi? Cek. Apa? Mau merayuku pakai uang? Mau membeliku? Kenapa aku membelimu? Menurutku, aku akan melayanimu kapanpun. Enggak, uang ini dari Wanda untukku. Wanda? Keluarga King gak kekurangan uang. Dia bilang apa padamu? Dia kasih aku uang dan menyuruhku pergi. Mau pergi? Enggak, aku merasa walaupun Wanda pantas denganmu, pergi atau enggak, itu keputusanmu. Aku nggak bisa memutuskan. Di kampus ini, aku nggak tahu sepintar apa kamu, tapi kamu makin cerdas. Celia, ini pilihannya, bukan pilihan kita. Pilihan kita? Apa maksudmu? Masih 7 bulan sebelum ulang tahunmu. Ayahmu nggak pernah merayakan ulang tahunmu kan? Iya, sejak ibu meninggal, nggak ada yang merayakan ulang tahunku lagi. Tapi nggak apa, aku nggak apa-apa. Mau kurayakan untukmu? Mau, Mau melihat anak kita tiap hari? mau, Mau keluarga anak kita lengkap? mau, Mau menikahiku? mau. Kamu bilang menikah? Celia, aku nggak pernah bahas ini karena kamu belum di umur yang tepat. Aku selalu menganggapmu tunanganku, membuatmu dan anak kita khawatir. Ini pilihanku. Kamu bersedia? Aku bersedia. Ini bukti kamu mengakui memfitnah Celia barusan. Ku kasih 2 pilihan. Pertama, ku sebar rekaman ini dan mengompori publik. Saham keluargamu akan sangat terpengaruhi. Kedua, ku bawa ini ke kantor polisi. Kamu akan ditangkap. Pilih sendiri. Johan, keluarga kita berteman lama. Haruskah kamu lakukan ini? Teman lama, berani menyentuh orangku sekarang. Besok proyekku yang kamu sentuh. Alasan teman lama, itu nggak berguna. Celia, Johan ini hatinya seperti batu. Kamu mau bersama dengannya agar takdirmu nanti sama sepertiku? Enggak. Dia baik sekali. Dia pria terbaik di dunia.
Kedua mempelai saling mendekat. Selamat ulang tahun Nyonya Muda. Selamat ulang tahun. Pasangan yang sempurna. Selamat ulang tahun. Hari ini keberuntungannya berlipat ganda. Ini kusiapkan untuk istri cucuku. Tunggu dulu, aku kasih punyaku dulu. Aku menyiapkan istri cucuku. Kotak harta isi giok. Oh, giok sampahmu itu. Sudahlah, aku menyiapkannya gunung tambang. Ku kasih dulu. Aku dulu. Aku dulu. Duduk dulu. Kenapa? Perutku sakit. Sepertinya aku mau melahirkan. Aaron, siapkan mobil. Pak Sina, bawakan tas dia. Tarik nafas. Pakai kekuatanmu. Johan, kamu kurang ajar. Sejak kapan dia di dalam? Kenapa belum melahirkan juga? Sudah 10 menit. Kenapa rasanya seperti sudah setahunan? Kuharap persalinannya lancar dan mereka bisa selamat. Hei. Sekarang, sudah berapa lama? Sepertinya setengah jam. Ibumu waktu itu cuma 15 menit. Kenapa dia belum keluar juga? Kan kembar 3. Jangan khawatir, dokternya dari luar negeri. Tolong sekali lagi. Oh, ini. Ada apa? Johan, Celia kesakitan cuma demi kasih keluarga King keturunan. Mulai sekarang, kamu harus jaga dia. Kamu paham? Paham. Aku tahu. Oh ya. Gimana? Selamat, anakmu laki-laki. Mana Celia? Ibunya masih melahirkan. Oh. Bagus. Satunya juga keluar. Selamat, laki-laki lagi. Hah? Bagus. Hei, katakan. Yang terakhir, laki atau perempuan? Kalau di internet, kemungkinan dari kembar 3, salah satunya perempuan. Sepertinya perempuan. Perempuan juga boleh. Aku sudah beli baju anak perempuan. Laki atau perempuan, selama Celia selamat itu yang penting. Selamat, yang terakhir. Laki-laki. Hah? Habis sudah. Ini penyakit keturunan. Ayah dan kakek sudah menggendong anakku. Lebih baik dariku. Mereka bekerja keras. Bagi mereka, ada 5 generasi di sini sekarang. Kalau nggak mereka gendong, mereka pasti sedih. Ibu, kamu lihat. Anakku dan aku tumbuh sehat di lingkungan yang bahagia.